Boyan Hodak evaluasi penampilan para pemain Persib untuk persiapan melawan PSS Sleman. Irianto, Edo, dan Sato siap comeback di laga melawan PSS Sleman setelah pulih dari cedera. Dokter tim Persib beri kabar tentang kesembuhan Tyron Delpino. Tyron sedang ditawarkan ke klub lain di Liga 1. Kode Levi akan bertahan. Rumor pemain-pemain top yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Rizky Ridho batal ke Persib Bandung. Ia lebih memilih bertahan di Persija Jakarta. Berikut beritanya hanya di Bola Go Indonesia. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan dirinya tetap mengevaluasi penampilan pemainnya setelah berhasil menahan imbang Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda akhir pekan lalu. Menurut Hodak, penampilan timnya di Samarinda cukup baik, tapi pelatih asal Kroasia ini tetap memberikan catatan terhadap sejumlah kekurangan yang masih ditunjukkan para pemainnya dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini. Boyan pun menyampaikan kebanggaannya atas rekor 9 laga yang tidak terkalahkan. Namun, Hodak tidak merasa puas dan perlu ada pembenahan dan perubahan di beberapa sektor dan taktikal. Sebab menurut Hodak, setiap pertandingan adalah tantangan baru untuk Persib Bandung. Hodak berharap di pertandingan selanjutnya Persib bisa jauh lebih baik lagi. Seperti yang diketahui, Persib akan menjamu PSS Sleman pada laga penutup putaran pertama Liga 1 musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di akhir pekan ini. Pertandingan ini menjadi laga pamungkas di putaran pertama. Maung Bandung pun akan tampil sebagai tuan rumah. Kemenangan tentunya jadi misi Boyan Hodak bersama anak asuhannya. Namun untuk gambaran pemain yang akan dimainkan di laga melawan PSS Sleman, sang pelatih masih belum membuat keputusan. Hodak masih ingin memantau kondisi seluruh pemain selama masa persiapan. Hodak pun menambahkan kemungkinan di hari Jumat ia akan memberikan bocoran mengenai starting 11 Persib melawan PSS Sleman. Dalam laga nanti pun, Nick Kuipers dipastikan harus absen karena akumulasi kartu kuning. Namun, di sisi lain, Rahmat Irianto juga sudah bisa tampil kembali usai bebas dari skorsing. Kehadiran pemain serba bisa ini tentu jadi tambahan opsi bagi sang pelatih. Seperti yang diketahui, Irianto tidak tampil ketika Maung Bandung bertandang ke markas Borneo FC akhir pekan lalu. Meskipun absen, kebugaran Rian tetap terjaga karena melakukan program latihan secara mandiri di rumah. Meskipun belum bisa mengomentari kesiapan tim menjelang pertandingan penutup putaran pertama musim ini, Rian menegaskan tekadnya bersama pemain lain tetap sama, yaitu mengamankan 3 poin penting di Kota Bandung. Selain Rahmat Irianto, pemain yang sempat menepi di laga melawan Pesut Etam kemarin adalah Edo Febriansyah dan Daisuke Sato. Cedera engkel yang dialami kedua pemain Persib ini usai membela timnas di jeda internasional pekan lalu. Boyan Hodak mengharapkan Edo dan Sato bisa tampil di laga lanjutan melawan PSS Sleman akhir pekan ini. Sayangnya dari sisi kondisi, tampak keduanya masih belum memungkinkan jika melihat sesi latihan. Edo dan Sato masih menjalani latihan terpisah sejak kemarin. Edo nampak tidak terlihat di sesi small side game, sementara Sato hanya berlatih di pinggir lapangan ditemani fisioterapi Persib, Benediktus Adi Prianto. Selain Edo Febriansyah, menurut dokter tim Persib, Raffi Gani, ada juga Febri Haryadi dan Zalnando yang masih butuh penyesuaian untuk kembali ke tim utama. Seperti yang diketahui, Febri sudah cukup lama menepi karena cedera di area paha, sedangkan Zalnando masih dalam fase pemulihan pasca pengangkatan plat faktur di kaki kirinya. Kedua pemain ini masih membutuhkan waktu adaptasi untuk dikembalikan kepada tim. Di sisi lain, sebenarnya masih ada waktu menuju hari pertandingan Sabtu nanti. Raffi juga akan terus memantau kondisi pemain untuk memberikan rekomendasi kepada pelatih Boyan Hodak. Bagaimana prediksimu Bola Goers? Akankah Febri Haryadi dan Zalnando akan kembali merumput di saat melawan PSS Sleman nanti? Tulis prediksimu di kolom komentar. Tim medis Persib Bandung masih memantau kondisi terkini tentang Tyron Delpino setelah cedera tendon Achilles.
Setelah melakukan pemulihan di Spanyol, Del Pino kembali ke Persib untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemain profesional. Kendati nasibnya di putaran kedua Liga 1 musim ini masih tanda tanya. Tim medis Persib turut mengikuti pesan atau instruksi yang diberikan fisioterapi Tyron di Spanyol. Tyron diharuskan menjalani adaptasi bertahap sebelum melakukan aktivitas lebih berat dalam intensitas tinggi latihan yang diberikan pelatih kepala Boyan Hodak. Lebih lanjut, Raffi pun tidak akan melakukan tes medis kepada Tyron. Pasalnya Del Pino sudah melakukannya di Spanyol. Laporan tes medis tersebut sudah diterima Raffi secara lengkap saat kedatangan Del Pino kembali ke Persib. Namun, untuk melihat kebenaran kesembuhan cedera Tyron, tim medis akan melihat perkembangannya terus-menerus dan mencocokkannya dengan laporan kesehatannya. Nasib Tyron Del Pino yang sempat mengalami cedera dan menepi lama untuk pemulihan kini sudah kembali ke Persib. Tyron memang sudah menjadi bagian Persib atas rencana pelatih sebelumnya, yaitu Luis Milla. Namun sayang, nasib sial menimpanya. Nama Del Pino pun lalu dicoret Persib dan digantikan pemain pinjaman dari Johor Darul Ta'zim, Levy Madinda, yang kini menyatu dengan game plan pelatih baru Boyan Hodak. Manajemen Persib pun harus punya rencana jika Boyan Hodak tidak berminat kepada Tyron. Saat ditanya mengenai masa depannya di Persib Bandung, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, menjelaskan bahwa manajemen Persib membuka kemungkinan meminjamkan Tyron kepada klub yang berminat meminangnya. Namun, jika tidak ada, maka Persib akan tetap membayar gaji pemain asal Spanyol itu tanpa pemutusan kontrak. Di sisi lain, Teddy pun akan terus berkomunikasi dengan Hodak soal masa depan Levy Madinda. Jika Hodak akan kembali memakai jasa gelandang timnas Gabon itu, Persib mungkin akan mematenkan dan berkomunikasi dengan agen Madinda dan tim Johor Darul Ta'zim. Selain membahas kabar Tyron dan Levy Madinda, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono pun masih menutup diri soal rencana tim menatap bursa transfer tengah musim Liga 1 musim ini. Seperti yang diketahui, transfer window akan dibuka pada tanggal 1 sampai 28 November nanti. Jeda ini dapat sangat digunakan untuk pembenahan dan evaluasi setiap pemain Persib. Teddy sendiri mengungkapkan belum ada pembicaraan panjang lebar soal perombakan tim di bursa transfer nanti. Boyan Hodak masih berencana akan mempertahankan skuad peninggalan Luis Milla untuk menatap putaran kedua kompetisi. Di sisi lain, Boyan Hodak sempat mengutarakan bahwa beberapa pemain mendapatkan tawaran dari klub lain. Namun, Teddy menyampaikan bahwa sang pelatih ingin sebisa mungkin mempertahankan skuadnya yang ada, terkecuali Tyron Del Pino. Hodak masih butuh melihat kondisi dan kemampuannya. Adapun kabar Teddy yang masih menutup diri soal rumor Victor Igbonevo, Abdul Aziz, dan Erianto, bahkan Febri Haryadi yang akan dipinjamkan ke klub lain. Perihal kabar pemainnya yang akan meninggalkan Persib, Boyan Hodak tidak menampik ada tawaran datang untuk para pemainnya. Namun sang pelatih menyebut bahwa dari seluruh skuad Maung Bandung yang ada sekarang, belum ada kabar yang berminat untuk hengkang. Para pemain Persib masih ingin bertahan di Persib untuk paruh kedua musim ini. Sebagai pelatih, Boyan Hodak tentu tidak bisa berbuat banyak jika pemain ingin pergi. Menurut Hodak, semua keputusan berada di tangan pemain itu sendiri. Apakah bersedia untuk pindah atau menerima tawaran tersebut atau tidak. Namun biasanya pemain yang kurang atau bahkan tidak mendapat menit bermain akan pindah agar bisa dapat kesempatan bermain di tim barunya. Bagaimana tanggapanmu Bola Goers? Perlukah Persib Bandung melepas dan merekrut pemain-pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung di paruh musim berikutnya? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Kabar dari sosial media yang ramai menyebutkan Rizky Ridho segera merapat ke Persib kini menjadi berita yang cukup panas. Apalagi sebentar lagi jendela transfer paruh musim akan segera dibuka. Merebaknya isu ini adalah ketika Rahmat Irianto memposting fotonya bersama Rizky Ridho dan Edo Febriansyah. Unggahan di Instagram Story dengan balutan jersey timnas Indonesia ini membuat banyak pihak berspekulasi.
Kabarnya bek Persija Jakarta tersebut akan berkumpul lagi bersama dua pemain Persib ini. Namun Irianto menyebut bahwa postingan tersebut hanya sebuah candaan. Brian mengunggah foto tersebut untuk bercanda setelah Rizky Ridho mendapatkan kartu merah saat tampil bersama Persija Jakarta melawan Rans Nusantara FC. Seperti yang diketahui, keduanya memang bersahabat sejak lama karena sama-sama memulai karir di Persebaya Surabaya dan aktif di berbagai kelompok usia tim nasional Indonesia. Keduanya pun memang sangat dekat ketika berada di dalam maupun luar lapangan. Kebersamaan mereka di klub terhenti pada awal musim 2022-2023 ketika Irianto hijrah ke Persib Bandung. Setahun berselang, giliran Rizky Ridho yang meninggalkan Persebaya untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Itu dia berita bola hari ini. Jangan lupa bantu channel kami dengan menekan tombol like dan isi tanggapanmu di kolom komentar. Serta jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak telah menonton konten kami. Salam Bola Go Indonesia.